Karena pengaruh hujan di kawasan barat daya Taiwan, kawasan Basin Taipei akan panas pekat beberapa hari ini. Senin pagi, kawasan Setsu Taipei berada pada suhu 36,4, sementara Fujian Hualien berada pada 37,3. CWB mengumumkan cuaca bersuhu tinggi dan mengingatkan kawasan Taipei, Yilan, Taitung, Hualien harus waspada pada suhu 36, sementara kawasan Tenggara Taiwan berkemungkinan bertiup angin Fon. 整个双北市还有东半部都有局部36度以上的气温，那甚至也不排除可能来到37度或是更高。 Senin 18 Juli, kawasan utara dan timur terasa panas menyengat. Mulai Selasa, seiring dengan semakin dekatnya tekanan tinggi Pasifik, angin akan bercondong ke bagian selatan. Banyak kawasan akan panas menyengat. Rabu suhu akan turun 1 derajat. Hujan disertai petir akan terjadi pada sore hari. Kamis kondisi hujan akan mereda. Sementara suhu panas berkemungkinan akan mencapai yang tertinggi pada tahun ini. 未来这2礼拜台北上悬的温度超过36度的机会真悬哦，而且是连续差不多10天超过36度的机会真大。 Pakar menganalisis bahwa sebelum berakhirnya musim hujan plum, bulan Juli selalu menjadi bulan terpanas di Taiwan. Stasiun pemantau Taipei pada Juli 2020 sempat mencatat rekor 39,7, menjadi yang terpanas dalam sejarah kota Taipei. Sering dengan semakin gentaranya pemanasan global, semua sistem cuaca di dunia alami perubahan. Apakah Taiwan akan kembali mencatat rekor terbaru? Masih perlu diamati lebih lanjut. Anggota Satgas menekan badan pelaku. Selain itu, yang bersembunyi di sawah juga berhasil ditangkap. Dirjen Imigrasi berhasil membongkar praktek agen PMA Vietnam ilegal. Pelaku dengan nama samaran Asen adalah seorang kaburan yang membuka agen PMA gelap bidang pertanian, menawarkan pekerjaan di kawasan Kaohsiung dan Yundin bagi para PMA kehilangan kontak untuk memiliki sayur, memberi pupuk, dan penyemprotan pestisida di sawah. 在云林一带非法从事农工，平均月入新台币3万元。 还联系在台合法移工亲友，相约一起非法打工，分担房租，拓展版图到他县市工作。 Agen ilegal terbentuk nyaris 1 tahun, menarik minat 9 PMA ilegal, bahkan ada yang legal menjadi ilegal, dengan menggunakan foto selebnet untuk menarik minat yang lain. Selebnet berstatus imigran baru di Taiwan, adalah mantan pemenang lomba putri Vietnam, memiliki akun YouTube pribadi. Saat mengetahui ada yang menggunakan videonya untuk tindakan penipuan, malah mengaku tidak mengetahui jika telah melanggar hukum. 越南结婚来台已规划的 YouTube 频道网红选美皇后佩佩，因缘际会得知阿森有工作管道可免费提供中介服务，就相约前往拍片助阵。 Asen menjawab tidak memungut biaya agensi, namun tindakan PIP dan Asen telah melanggar peraturan dengan total 17 orang pelaku yang dikenakan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Satgas mengingatkan bagi yang merekrut PMA ilegal akan dikenakan sanksi sebesar 150 hingga 750 ribu dolar, sementara agen ilegal akan dikenakan sanksi maksimal 500 ribu dolar. Jika diselidiki ada praktek bisnis, maka akan menghadapi sanksi pidana. 18 Juli, Taiwan mencatat 17.549 kasus lokal, 48 kasus meninggal, dan 454 kasus impor. CCTV menyampaikan bahwa angka naik karena penyesuaian data. Virus Omicron varian BA4 dan BA5 mengganas. Setelah Eropa dan Amerika, di Jepang dilaporkan memasuki serangan gelombang ke-7. Tanggal 16 Juli, tercatat 110.000 kasus baru. 15 Juli pertama kalinya Taiwan mencatat kasus lokal varian BA5 yang memicu perhatian publik. Dokter mengingatkan bagi pasien yang sempat terkena BA4 dan BA5, pada umumnya akan bergejala sakit tenggorokan. Kali ini tidak ada gejala disabilitas rasa dan penciuman. BA.4.5 的话，他们还是集中在所谓的上呼吸道的感染的症状比较多。 Karena mutasi Omicron, varian BA4 dan BA5 bergejolak, maka banyak negara yang kembali memasuki serangan pandemi gelombang selanjutnya. Belum lama ini, Korea Selatan telah mulai memberlakukan vaksinasi dosis keempat dengan menargetkan warga berusia 18 hingga 50 tahun, serta yang memiliki penyakit kronis. Pihak CCTV Taiwan tengah mempertimbangkan program serupa dan akan diumumkan usai didiskusikan lebih lanjut. Subsidi wisata diluncurkan, spot wisata Kenting di Pingtung dan Pulau Lambai diramaikan oleh para pelancong pada akhir pekan. Pemilik hotel menyampaikan, seiring dengan masa liburan musim panas ditambah dengan dana subsidi wisata nasional, maka kondisi pemesanan hotel penuh, bahkan terlihat adanya peningkatan pada hari biasa. Wisatawan yang mendapatkan subsidi merasa hemat biaya, namun perlu diingatkan jika subsidi wisata individual belum tentu dapat digunakan di setiap hotel. Peserta harus merujuk kepada hotel yang ditunjuk. Sebelum menginap, harus mendaftarkan diri, menyertakan KTP dan dikonfirmasi oleh hotel. Barulah bisa menikmati diskon. Setiap kamar per malam paling tinggi disubsidi $1.300 dengan sistem cepat-cepat dia dapat dan persediaan terbatas. Biro Pariwisata menjelaskan, persediaan dana akan diumumkan 2 pekan sebelum mencapai batasan persediaan.